Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 ABCD. Ustazah langsung saja ya menjelaskan materi tentang LTS pekan kedua, itu materi tentang handstand. Coba dipahami baik-baik sehingga kalian bisa mengerjakan tugas LTS kedua itu. Oke, handstand. Tentunya kalian nggak asing ya dengan kata-kata handstand. Handstand adalah gerakan berdiri dengan tumpuan kedua tangan. Tumpuan kedua tangan, artinya kedua tangan ini ada di bawah. Badannya kemana? Badannya ke atas. Jadi kedua tangan ini harus kuat karena dia harus menopang berat badan kalian ke atas. Posisi kedua tangan lurus karena berfungsi untuk menahan berat badan ke atas. Kalau kedua tangan nggak lurus alias sikunya itu bengkok, otomatis dia lemah. Dari situ nggak akan kuat untuk menahan berat badan kalian. Jatuhlah pasti. Nah, sedangkan posisi kepalanya itu tidak menempel lantai. Jadi murni hanya dua tangan yang di bawah. Nggak ada anggota badan yang lain ya yang di bawah. Oke. Perhatikan baik-baik gambar ini. Ini dilakukan oleh atlet ya, jadi orang yang ahli, bukan pemula. Dia posisi awalnya adalah berdiri di sini. Berdiri, terus satu kaki dilangkahkan, satu kaki yang lainnya dilempar ke atas. Dilempar betul ya, dilempar ke atas sehingga membentuk siku-siku seperti ini atau sudut tumpul seperti ini, lalu bertemu dua kaki nempel di atas. Ketika proses kaki dilempar itu, posisi kedua tangan sudah lurus ya. Sudah lurus, terus sikunya juga lurus. Terus tinggal menyeimbangkan badan ke atas. Ingat, ini dilakukan oleh ahli, bukan pemula. Jadi dia sudah terbiasa melakukan handstand tanpa bantuan apapun. Otot perutnya juga sudah seimbang. Kedua kaki menempel rapat ini ke atas juga seimbang. Nah, berikutnya ini adalah cara handstand yang lain. Dimulai dari dia, ini dikatakan, ini dari jongkok ya. Orang ini dari jongkok, terus setelah itu pelan-pelan meletakkan kepalanya ke alas ini, alas yang empuk ini. Terus posisi kedua tangan seperti ini. Kedua siku ini nekuk ya, sikunya nekuk. Kalau sikunya nekuk, pasti posisi kepalanya bisa ke lantai. Kalau tangannya nekuk ya, makanya tadi handstand yang pertama tadi, handstand yang ini, ketika kedua tangannya lurus, otomatis kepalanya tidak akan menempel ke lantai. Nah, sekarang kedua sikunya nekuk, kepalanya nempel. Nah, terus kedua lutut ini diposisikan di atas kedua sikunya. Ini adalah awal dia menaikkan kaki, gambar kedua. Nah, menaikkan kaki pelan-pelan, di sini sudah bekerja ya otot perutnya di sini. Dia harus kuat, dia harus seimbang juga posisinya. Nah, terus pelan-pelan kakinya diangkat ke atas, terus ditempelkan ke tembok. Nah, kalau seperti ini nih dia masih dikatakan proses belajar untuk handstand ya, karena masih memakai tembok, bantuan tembok. Setelah tangannya ini sikunya tekuk ya, ketika kakinya udah nempel ke atas, sudah dirasa seimbang, baru dia mendorong lantai full, sehingga sikunya naik ke atas lurus dan kepalanya nggak nempel lagi. Ini dua macam cara melakukan handstand ya, coba dipahami. Ketika di gambar terakhir seperti ini ya, otomatis latihan-latihan untuk menguatkan otot lengan agar bisa mendorong sampai tangannya lurus seperti ini salah satunya adalah push up. Ketika dia banyak push up, ototnya terbentuk sehingga dia kuat untuk mendorong lantai ke atas dan sikunya lurus kayak gini. Dari posisi nekuk kayak gini ya, dari posisi gambar kedua ini nekuk plus kepalanya nempel,
lalu dia mendorong sekuat tenaga sikunya ke atas sehingga kepala pun sudah nggak nempel. Nah, ini adalah handstand dengan menggunakan tembok ya, langsung dari berdiri tadi. Dari berdiri, terus kaki satunya dilempar, kaki satunya dilangkahkan ke depan, kaki yang lain dilempar ke atas, ketemu, nempel kedua kakinya ke atas dan ke tembok. Posisi kayak gini sudah harus meluruskan siku ya, udah nggak bisa lagi dan nggak boleh untuk menekuk siku, jadi harus didorong kuat, sikunya lurus seperti ini. Kakinya lurus ke atas. Oke, ini mudah kok kalau kalian bisa memahami pelan-pelan ya. Manfaat dari gerakan handstand yang pertama adalah menguatkan otot lengan ya, bukan tangan ya. Kelas 4 tentunya bisa membedakan mana lengan, mana tangan. Nah, yang kedua, manfaat handstand adalah melatih keseimbangan badan. Kalau badannya nggak seimbang, otomatis ya kakinya nggak akan bisa rapat di atas. Apalagi untuk yang tanpa tembok ya, yang dilakukan oleh seorang profesional atau seorang atlet tadi itu pasti dia sudah benar-benar bisa menjaga keseimbangan badannya. Nomor 3, selain menguatkan otot lengan, yaitu menguatkan otot perut. Ini otomatis ketika otot perutnya masih lembek, masih belum terbentuk ya, masih belum kuat, otomatis badannya nggak bisa lurus ke atas. Kalau badan nggak lurus ke atas, gampang jatuh. Kalau badannya nggak lurus ke atas, gampang jatuh. Apalagi sikunya juga gampang nekuk. Udah nggak bisa wes, karena siku tadi atau lengan itu sebagai tumpuan yang paling bawah ya, tumpuan badan kalian. Manfaat gerakan handstand yang keempat yaitu meningkatkan fokus. Yang pertama adalah fokus dulu. Ketika kalian punya fokus, insya Allah semua gerakan yang kalian lakukan itu akan yakin. Fokus, benar-benar fokus. Terus setelah itu kalian akan yakin apa maksudnya Ustazah? Yakin lempar kaki, yakin tangannya lurus, yakin tangannya dorong, terus kakinya udah ke atas, badannya lurus ke atas juga, yakin kalau otot perut kalian kuat, insya Allah akan bisa melakukan rangkaian handstand secara utuh karena udah dibekali dengan fokus tadi, konsentrasi kalian itu ada. Yang pertama itu ya, jadi dihilangkan dulu takutnya atau khawatirnya. Nah, ini adalah gerakan headstand atau kopstand. So it means headstand sama dengan kopstand. Istilahnya beda, tapi gerakannya sama. Headstand, head kepala, stand berdiri. Berarti yang berdiri adalah kepalanya, alias kepalanya di bawah dan menjadi salah satu tumpuan. Kalau handstand tadi pure kedua tangan kalian ya, kedua lengan kalian yang jadi tumpuan badan. Kalau headstand ini ada 3 tumpuan alias 3 titik. Kedua tangan plus 1 kepala. Ini pakai alas ya tentunya ya di kepalanya biar nggak sakit. Jadi tumpuannya ada 3 titik. Itu namanya headstand. Terus posisi badannya gimana Ustazah? Badannya sama persis kayak handstand. Ini juga membutuhkan kecepatan otot perut, terus membutuhkan juga keseimbangan kaki biar bisa ke tengah di atas ini ya, nempel kedua kaki. Jadi ini berat badan kalian ditopang atau ditahan oleh ketiga titik, yaitu kedua tangan itu, kedua siku, dan 1 kepala kalian. Bisa dibayangkan ya, kalau kalian mau praktek di rumah berarti harus di kasur. Terus bisa pakai tembok ya, biar kakinya langsung nempel ke tembok. Oke, alhamdulillah materinya itu saja karena hanya 1 bahasan yaitu handstand.
Semoga penjelasan Ustazah Tita mempermudah kalian untuk mengerjakan 5 soal LTS pekan kedua. Sangat gampang banget kalau kalian memahami dari awal penjelasan tadi ya. Semoga kalian dimudahkan dan dilancarkan dalam menyelesaikan tugas LTS, dan tolong dikumpulkan hari Kamis sudah di kelas, karena Ustazah akan keliling kelas itu Kamis setelah kalian pulang sekolah itu. Jadi tolong harus ready di dalam map PJOK. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.